Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Andi di channel Galang Horor. Malam Jumat kali ini aku bakal ngebahas salah satu kisah dari narasumber yang kebetulan dia tinggal di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Namanya itu Bang Ardi Rinaldi. Jadi Bang Ardi Rinaldi ini kemarin sempat komen di VT kita di Facebook yang Galang Horor, dan dia udah ngirim cerita menyeramkan yang dialami di daerah Sukabumi sana ya. Dan ini bakal aku bawain ke kalian. Dan cerita kali ini aku bakal kasih judul Penelusuran ke Rumah Tua Berujung Teror. Kisah ini bermula saat ada salah satu konten kreator yang kebetulan datang ke daerahnya Bang Ardi Rinaldi di daerah Sukabumi, di mana konten kreator ini ingin melakukan penelusuran ke sebuah rumah yang sudah beberapa bulan atau beberapa tahun ya itu kosong. Penyebab kosongnya rumah ini sendiri itu kisahnya ada salah seorang nenek yang tinggal di rumah ini dulunya. Rumah itu cukup besar. Kebetulan rumah ini tuh 2 lantai. Jadi di rumah sebesar ini, dari ceritanya Bang Ardi Rinaldi, beliau tinggal sebatang kara di rumah mewah ini, guys. Sebelum ada tragedi di rumah mewah ini, aktivitas nenek ini kita sebut aja namanya Nenek Marni. Jadi Nek Marni ini tinggal di rumah mewah ini sendirian. Aktivitas sehari-harinya Nek Marni ini sebenarnya awalnya itu ya masih sering berinteraksi dengan warga sekitar, seperti kayak belanja beberapa kebutuhan pokok di warung, di pedagang-pedagang yang kebetulan lewat di depan rumahnya Nek Marni ini sendiri, guys. Namun satu waktu ada kejanggalan yang dirasakan oleh warga sekitar yang tinggal di rumah Nek Marni ini, guys. Kenapa janggal? Karena yang awalnya atau biasanya Nek Marni ini selalu melakukan aktivitas di luar rumah seperti membeli bahan pokok, bahan baku untuk di rumah, menyapu halaman dan sebagainya, atau bersih-bersih rumah. Sudah beberapa hari belakangan aktivitas itu nggak ada terlihat di rumah Nek Marni ini, guys. Dan Nek Marni sama sekali nggak pernah kelihatan lagi. Ada beberapa warga yang awalnya curiga, namun ingin memastikan ke dalam rumah itu mereka juga nggak berani, karena mungkin takut dianggap melanggar aturan atau apa ya, kayak nggak sopan atau apa, tiba-tiba masuk untuk memastikan hal-hal itu gitu. Siapa tahu Nek Marni memang lagi enggan keluar rumah, jadi pinginnya di dalam rumah aja, atau lagi kurang enak badan. Tapi semakin hari warga sekitar rumah Nek Marni ini makin curiga, karena mendadak di sekitar area rumah Nek Marni ini seperti bau busuk bangkai. Jadi bau bangkai ini mulai menyengat di hari-hari ke-4 ke-5 setelah Nek Marni ini nggak ada aktivitas di luar rumah, guys. Jadi kebetulan ya setelah beberapa hari nggak ada aktivitas dari Nek Marni ini, kebetulan waktu itu menjelang 17 Agustus. Jadi ada panitia 17 Agustusan yang kebetulan datang ke rumah Nek Marni ini, guys. Namun waktu panitia penyelenggara 17 Agustusan yang ingin minta donasi ke rumah Nek Marni ini udah beberapa kali memanggil Nek Marni dari luar, mengetok pintu beberapa kali, namun nggak ada sama sekali jawaban dari Nek Marni. Dia mulai curiga, kebetulan pintu rumah Nek Marni ini bisa dibuka. Jadi si panitia 17 Agustusan ini memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah Nek Marni, karena dia takut juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Nek Marni. Namun begitu dia masuk ke dalam rumah Nek Marni, itu mulai sedikit tercium bau busuk walaupun belum terlalu menyengat. Dia coba telusuri, sebenarnya ada beberapa orang juga dari panitia 17-an ini yang menunggu di depan rumah, namun yang masuk ke dalam tuh hanya 1 orang. Dan akhirnya si abang panitia 17-an ini memberanikan diri untuk naik ke lantai 2 rumahnya Nek Marni, karena setelah dia cek untuk sekeliling rumah di lantai 1 itu nggak ada tanda-tanda sama sekali dari Nek Marninya ini. Akhirnya dia beranikan diri untuk naik ke lantai 2 untuk memastikan di mana sebenarnya atau gimana kondisinya Nek Marni ini, guys. Satu persatu kamar yang ada di lantai 2 tuh coba dia buka, dari kamar pertama, kedua, kamar mandi, itu coba dia telusuri, tapi nggak ada menemukan
Nek Marni di daerah situ guys. Hingga akhirnya ada satu kamar yang belum dia periksa atau dia lihat. Ketakutan mereka tentang Nek Marni itu benar terjadi karena ternyata Nek Marni itu sudah ditemukan tidak bernyawa di kamar ini guys. Dan bau busuknya itu begitu kamar tuh dibuka udah benar-benar menyengat. Dan saat dilihat pertama kali oleh panitia 17 Agustus ini, kondisi tubuh atau jasad Nek Marni ini tertutup bantal. Jadi wajah itu tertutup bantal dan itu udah berlumuran darah. Itu menurut penuturan dari narasumber kita guys. Akhirnya karena si panitia ini panik ngelihat Nek Marni itu sudah dalam keadaan seperti itu, tidak bernyawa dan sudah bau busuk juga, akhirnya dia cepat-cepat lari ke bawah dan melaporkan kejadian ini kepada pihak terkait yang ada di desa seperti mungkin Pak RT RW, dan akhirnya mereka memanggil pihak berwajib atau polisi untuk mengecek kondisi meninggalnya Nek Marni guys. Namun setelah kejadian itu selesai, banyak dari warga yang mengaku mengalami atau melihat sosok Nek Marni itu masih ada di sekitar rumah Nek Marni ini guys. Padahal Nek Marni ini sudah lama meninggal. Dari sinilah datang beberapa konten kreator yang ingin melakukan penelusuran atau memastikan tentang hal-hal yang diceritakan oleh warga sekitar rumah Nek Marni. Namun waktu konten kreator ini datang ke rumah Nek Marni untuk melakukan penelusuran, ternyata Bang Ardi Rinaldi ini kebetulan lewat juga. Dan Bang Ardi yang tahu kalau mereka ini ingin melakukan penelusuran ke dalam rumah Nek Marni, dia berinisiatif untuk menemui para konten kreator ini dan meminta biar dia aja nih yang masuk ke dalam rumah, biar dia aja nih yang melakukan penelusuran ke dalam rumah Nek Marni ini. Karena entah kenapa dari awal memang Bang Ardi Rinaldi ini memang penasaran banget dan memang pengen banget masuk ke dalam rumah itu untuk memastikan cerita yang beredar di daerahnya mereka. Dan kebetulan ada konten kreator yang mungkin sudah dapat izin dari pihak desa atau pihak warga untuk boleh masuk ke dalam rumah Nek Marni ini guys. Setelah berbincang beberapa waktu, akhirnya Bang Ardi Rinaldi ini diizinkan oleh si konten kreator ini untuk masuk ke dalam rumah Nek Marni dengan membawa peralatan yang sudah disediakan oleh para konten kreator ini guys. Awalnya Bang Ardi Rinaldi ini nggak menemukan apapun, cuma di lantai pertama saat dia masuk, dia seperti mendengar suara benda jatuh, entah itu piring, gelas atau apa. Dia juga sempat mendengar beberapa kali suara air yang hidup di kamar mandi yang ada di lantai bawah. Di sini Bang Ardi masih memberanikan diri, dia nggak terlalu takut atau nggak terlalu shock banget dengan kejadian itu ya. Mungkin dia anggap itu kucing atau mungkin pendengarannya juga yang salah. Dia masih beranggapan seperti itu. Dia telusuri satu persatu ruangan yang ada di lantai bawah atau di lantai satu ini guys. Namun dia nggak menemukan kejanggalan apapun. Hingga puncaknya dia juga memberanikan diri untuk naik ke lantai 2 di mana dulunya jenazah Nek Marni ditemukan. Dan kalian tahu apa yang terjadi setelah ini? Setelah Bang Ardi Rinaldi naik ke lantai 2 untuk melihat kondisi kamar di mana jenazah Nek Marni dulu ditemukan, dia dikagetkan oleh sosok wanita berjubah putih berambut panjang yang ternyata berdiri tepat di depan pintu kamar almarhumah Nek Marni guys. Sontak kali ini membuat Bang Ardi itu kaget. Yang awalnya itu nggak ada siapa-siapa, yang dia beranggapan juga nggak bakal nih ketemu hal-hal yang kayak gini karena dia benar-benar yakin, dia berani. Tapi ternyata sewaktu dia hendak menuju ke kamar almarhumah Nek Marni, dia disambut oleh sosok wanita menyeramkan ini guys. Mungkin bisa disebut kuntilanak ya. Tapi untuk tampilannya katanya Bang Ardi Rinaldi itu jauh lebih seram dari kuntilanak yang biasa. Sontak hal ini membuat dia kaget dan akhirnya dia coba lari turun lagi ke lantai 1. Namun waktu dia hendak lari turun ke lantai 1, ternyata dia sempat terjatuh. Mungkin kakinya keserimpet dan beberapa alat kamera yang dia pegang itu sempat terjatuh juga, terhantam ke lantai. Dan dengan paniknya dia tetap lari ke bawah nih. Bang Ardi Rinaldi terus lari ke bawah menuju lantai 1, berharap dia bisa cepat keluar dari rumah itu karena dia udah mulai nggak tahan, dia mulai panik, mukanya udah takut.
Udah nggak bisa digambarkan lah gimana ketakutannya Bang Ardi Rinaldi pada saat itu guys. Dan ternyata sewaktu Bang Ardi ini sampai di lantai 1, dia coba memberanikan diri untuk melihat lagi ke atas, ke lantai 2 dengan mengarahkan kamera itu ke lantai 2 juga guys. Dan ternyata sosok kuntilanak ini belum pergi guys. Sosok kuntilanak ini masih ada di lantai 2, dan bahkan sosok kuntilanak ini melambai-lambai ke arahnya Bang Ardi, seolah mengajak Bang Ardi ini untuk naik lagi ke atas. Dan dari sinilah Bang Ardi ini langsung lari ke depan, keluar. Namun ternyata pintunya tiba-tiba itu terkunci guys. Pintu depan yang awalnya itu biasa aja bisa dibuka, pada saat itu tiba-tiba terkunci. Bang Ardi Rinaldi ini makin panik guys. Di sini situasi mulai chaos, dan mungkin ada gedoran pintu dari arah dalam rumah almarhumah Nek Marni ini, hingga membuat para konten kreator yang tadinya ada di luar itu berusaha buru-buru masuk ke dalam untuk menyelamatkan atau menolong Bang Ardi yang masih kejebak di dalam rumah itu guys. Ya akhirnya ternyata pintu itu bisa dibuka karena didobrak oleh beberapa orang dari luar, dari tim kreator. Dan dari situ Bang Ardi begitu pintu itu dibuka, dia langsung lari keluar guys. Dia langsung pengen keluar dari rumah itu. Tanpa banyak pikir, para konten kreator ini nggak sempat lihat bagian dalam atau gimana, dia langsung keluar menghampiri Bang Ardi. Dan setelah itulah baru Bang Ardi menceritakan semua kepada para konten kreator ini. Dan dari situ dia benar-benar menyaksikan, benar-benar membuktikan bahwasannya rumah kosong almarhumah Nek Marni ini benar-benar dihuni oleh sosok kuntilanak seperti yang diisukan oleh warga sekitar guys. Dan penelusuran yang dialami atau dilakukan oleh Bang Ardi ini menjadi penelusuran yang benar-benar menyeramkan bagi dia, dimana awalnya yang hanya ingin melakukan penelusuran akhirnya berujung teror dari sosok kuntilanak. Sampai beberapa hari membuat Bang Ardi ini masih kepikiran tentang sosok yang dilihatnya di depan mata dengan mata kepalanya sendiri. Sampai mungkin membuat dia drop, dan itu menjadi pengalaman paling menyeramkan yang pernah dialami di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Kalau misalnya nih kita berani atau kita berinisiatif untuk masuk ke lokasi-lokasi yang dianggap angker atau dianggap ya mencekam, lebih mempersiapkan diri sama mental sih kalau menurut aku. Jadi resiko-resiko yang bakal dihadapi nanti di dalam, di tempat itu kita udah siap gitu, nggak terlalu kaget, nggak terlalu gimana-gimana, dan harus ada pegangan juga, pegangan keyakinan kita sama agama kita sendiri. Dan kalau bisa usahakan jangan sampai terlalu jauh dari orang-orang yang sebenarnya menunggu kita di luar rumah. Jadi kalau ada apa-apa mereka juga tahu interaksi ke kita itu gimana. Jadi itu cerita yang dikirim ke kita dari Bang Ardi. Buat para subscriber Galang Horor, buat kalian yang menonton video-video kami, jika kalian memiliki cerita-cerita menyeramkan, pengalaman-pengalaman yang menyeramkan, jump scare atau gimana pun yang masih berbau horor, kalian bisa DM akun Facebooknya Galang Horor, TikToknya Galang Horor, atau bisa komen di video ini. Ntar kami bakal bawakan, atau aku akan bawakan cerita kalian sesuai versi aku, dan bakal aku cantumin nama kalian sebagai narasumber. Mungkin untuk konten kali ini itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih buat Bang Ardi Rinaldi dari Sukabumi sudah mengirimkan cerita menariknya ke tim Galang Horor. Itu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.